events. The aim was really to make it a symbol of a new era in global club football, to be daring and bold when it comes. Ini baru mantap. FIFA kabulkan gugatan Cina, Australia terancam diskualifikasi. Klasemen grup C berubah. Begini faktanya. Ini baru mantap. FIFA kabulkan gugatan Cina, Australia terancam diskualifikasi. Klasemen grup C berubah. Tapi, Mimi minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat malam ini, keputusan mengejutkan datang dari FIFA setelah mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Cina terkait dugaan penggunaan pemain ilegal oleh timnas Australia. Pemain yang dimaksud adalah Cameron Borges, yang tampil saat laga melawan Cina dan Indonesia. Cina mencurigai bahwa Borges tidak memenuhi syarat untuk bermain, dan segera melaporkan temuan ini ke FIFA. Jika investigasi ini berujung pada sanksi, maka hasil kemenangan Australia di dua pertandingan tersebut berpotensi dibatalkan. Dampaknya, posisi klasemen grup C akan berubah signifikan. Indonesia berpeluang naik ke posisi 2, menggantikan Australia, dan membuka peluang lebih besar untuk melaju ke babak berikutnya. Di tengah euforia publik sangat gembira dengan keputusan ini. Kabar lain justru datang soal keputusan pertandingan ASEAN All Stars versus Manchester United. Ini dia 3 alasan mengapa timnas Indonesia tidak perlu tampil di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Komunitas sepak bola Asia Tenggara tengah bersiap menyambut laga istimewa melawan Manchester United dalam ajang bertajuk Maybank Challenge Cup yang akan digelar di Malaysia pada 28 Mei 2025. Pertandingan ini mempertemukan tim gabungan negara-negara ASEAN, dikenal sebagai ASEAN All Stars, dengan raksasa Premier League asal Inggris. Meski acara ini terdengar menarik, timnas Indonesia sebaiknya tidak terlibat dalam laga tersebut. Berikut 3 alasan yang cukup kuat mengapa skuad Garuda lebih baik fokus ke hal lain. 1. Berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ASEAN All Stars melawan Manchester United dijadwalkan hanya beberapa hari sebelum timnas Indonesia memulai perjuangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya, Indonesia akan menghadapi Tiongkok pada 6 Juni 2025. Dengan waktu persiapan yang sempit, keikutsertaan dalam pertandingan eksibisi ini justru bisa mengganggu konsentrasi dan persiapan tim nasional. Apalagi laga melawan Manchester United bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga tidak berdampak apapun pada peringkat maupun prestasi resmi tim nasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan bergabungnya para pemain timnas Indonesia dalam pertandingan ASEAN All Stars versus Manchester United? Atau justru, lebih baik PSSI dan para pemain menolak mentah-mentah ajakan untuk mengikuti ASEAN All Stars versus Manchester United, mengingat terlalu beresiko terjadinya cedera? Seperti kita ketahui, kita sedang fokus di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. 2 Jai Idzes tidak perlu jadi kapten ASEAN All Stars. Nama bek andalan Indonesia, Jai Idzes, santer disebut sebagai kandidat kapten untuk ASEAN All Stars. Media dari Malaysia bahkan menyebut dia sebagai figur paling pantas memimpin tim. Namun jika timnas Indonesia tidak mengirimkan pemainnya untuk ajang tersebut, maka peran tersebut pun menjadi tidak relevan. Idzes sendiri sangat dibutuhkan di lini belakang Garuda saat menghadapi Tiongkok dan Jepang di kualifikasi.
Memberinya tanggung jawab tambahan di laga yang tidak penting bisa mengganggu fokusnya. 3. Risiko cedera di tengah jadwal padat. Sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini aktif bermain di liga top Eropa seperti Serie A dan Eredivisie. Mereka menghadapi jadwal klub yang padat, dan dalam waktu dekat juga harus bersiap tampil di laga internasional resmi. Memaksakan mereka bermain di pertandingan persahabatan seperti ASEAN All Stars bisa meningkatkan risiko cedera, apalagi laga itu diperkirakan akan berjalan intensif melawan tim kuat seperti Manchester United. Jelas lebih bijak jika pemain Indonesia difokuskan pada laga-laga yang punya dampak nyata terhadap prestasi nasional. Keputusan untuk tidak ikut dalam laga ASEAN All Stars bukan berarti Indonesia menolak tampil di level internasional, tapi lebih kepada soal prioritas. Kualifikasi Piala Dunia adalah agenda yang jauh lebih penting dan membawa nama bangsa di panggung global. Menghindari risiko cedera dan menjaga kebugaran pemain menjadi hal utama, terlebih menghadapi lawan berat seperti Tiongkok dan Jepang. Laga melawan Manchester United memang menarik secara hiburan, tapi tak memberi dampak signifikan bagi timnas. Maka dari itu, absennya Indonesia dari laga ini justru merupakan keputusan yang masuk akal dan strategis. Lebih lanjut, keputusan agar timnas Indonesia tidak ikut serta dalam pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United sebenarnya cukup masuk akal jika dilihat dari situasi yang ada. Laga melawan Manchester United memang menarik dari segi eksposur dan hiburan, tapi tidak membawa pengaruh apapun terhadap prestasi resmi tim nasional karena bukan termasuk dalam kalender FIFA. Apalagi waktu penyelenggaraannya sangat dekat dengan jadwal penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus utama timnas tentu ada di sana. Karena itu adalah panggung internasional yang jauh lebih bergengsi dan membawa dampak besar bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain-pemain inti seperti Jai Idzes pun lebih dibutuhkan di laga-laga kompetitif, bukan di pertandingan eksibisi. Selain itu, risiko cedera juga harus jadi pertimbangan utama. Para pemain Indonesia yang saat ini bermain di klub-klub Eropa sudah menjalani jadwal yang padat. Memaksakan mereka turun di pertandingan persahabatan yang intens justru bisa merugikan tim nasional di laga-laga penting selanjutnya. Jadi, ketidakhadiran Indonesia dalam laga ASEAN All Stars bukan berarti enggan tampil di panggung internasional, tapi lebih kepada keputusan realistis demi prioritas dan kesiapan maksimal untuk ajang yang benar-benar penting. Martin Paes ungkap deretan pemain terbaik versinya, Messi, Ronaldo, hingga Adama Traore. Martin Paes, penjaga gawang timnas Indonesia yang juga bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, membagikan pandangannya tentang siapa saja pesepak bola terbaik di dunia versi dirinya. Dalam sesi tanya-jawab cepat yang diunggah melalui akun Instagram resmi MLS, kiper berdarah Belanda ini menyebutkan beberapa nama besar yang sudah tak asing di telinga para penggemar sepak bola. Menurut Paes, Lionel Messi adalah pemilik kaki kiri terbaik yang pernah ia saksikan di lapangan. Bukan tanpa alasan, Messi memang dikenal dengan akurasi dan kreativitas luar biasa ketika mengolah bola menggunakan kaki kirinya. Gol-gol indah serta assist memukau yang ia hasilkan dari kaki kirinya menjadi bukti nyata. Di sisi lain, untuk kaki kanan terbaik, Paes menunjuk Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini memang telah lama dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit dalam sejarah sepak bola, dengan kekuatan, akurasi, dan power luar biasa pada kaki kanannya. Kombinasi keduanya, Messi dan Ronaldo, memang kerap menjadi dua nama yang tak terpisahkan ketika berbicara soal pemain terbaik dunia. Tak berhenti di situ, Paes juga mengungkap siapa pemain dengan kemampuan sundulan paling hebat menurutnya. Jawabannya adalah Harry Kane, striker andalan Bayern Munich asal Inggris. Kane dikenal sebagai penyerang yang piawai membaca pergerakan bola di udara dan mengeksekusinya menjadi gol lewat sundulan tajam dan terukur. Untuk kategori kecepatan, Martin menjatuhkan pilihannya pada Vinicius Junior. Winger muda asal Brasil yang membela Real Madrid ini memang sering merepotkan lini pertahanan lawan lewat akselerasi dan dribelnya yang eksplosif. Kecepatannya dalam menembus pertahanan kerap jadi pembeda dalam laga-laga krusial. Kemudian, ada Adama Traore sebagai pemain paling kuat versi Paes. Traore, yang pernah bermain untuk Wolverhampton Wanderers dan dikenal dengan fisik kekarnya, memang kerap mencuri perhatian karena postur atletisnya yang tak lazim untuk ukuran pemain sayap. Dia bisa berlari cepat sambil tetap menjaga keseimbangan saat berduel fisik dengan lawan. Masuk ke lini tengah, Martin juga memuji dua gelandang top asal Spanyol. Untuk gelandang dengan umpan terbaik, ia menyebut Thiago Alcantara, mantan pemain Bayern Munich dan Liverpool, yang dikenal karena visi dan presisi umpannya yang cerdas. Sementara itu, untuk pemain dengan visi permainan terbaik, dia memilih Sergio Busquets, yang kini memperkuat Inter Miami di MLS. Busquets dianggap sebagai otak permainan dengan kemampuan membaca dan mengatur tempo pertandingan yang luar biasa.
Semua jawaban yang diberikan Martin Paes memang bersifat personal. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa daftar pemain yang ia sebutkan memang berisi nama-nama besar dengan talenta luar biasa. Keputusan Paes untuk menyebut Messi dan Ronaldo dalam daftar tersebut juga mencerminkan penghargaan yang tinggi terhadap dua legenda hidup sepak bola modern. Sebagai penjaga gawang yang kini memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes tentu memiliki sudut pandang tersendiri dalam menilai pemain-pemain terbaik dunia. Pengalamannya bermain di Eropa dan kini di Amerika Serikat membuatnya terbiasa berhadapan dengan berbagai gaya bermain yang berbeda. Maka tak heran jika pilihannya jatuh pada nama-nama besar yang sudah teruji kualitasnya di level tertinggi. Lebih lanjut, tentu, berikut versi dengan opini dan narasi yang mengalir, tanpa menggunakan format nomor urut. Martin Paes, penjaga gawang timnas Indonesia yang kini merumput di Major League Soccer bersama FC Dallas, baru-baru ini membagikan pandangannya soal siapa saja pemain terbaik di dunia versi dirinya. Dalam sesi tanya-jawab singkat yang diadakan lewat akun resmi MLS di Instagram, Martin menyebut beberapa nama besar yang telah mewarnai dunia sepak bola selama bertahun-tahun. Ketika ditanya soal pemain dengan kaki kiri terbaik, Paes tanpa ragu menyebut nama Lionel Messi. Ini tentu bukan pilihan yang mengejutkan. Messi telah lama dikenal sebagai maestro sejati yang mampu menciptakan keajaiban dengan kaki kirinya. Bukan hanya soal gol, tapi juga kontrol bola, dribble halus, dan umpan-umpan mematikan yang membuatnya layak berada di puncak daftar ini. Di sisi sebaliknya, Cristiano Ronaldo menjadi pilihan Martin untuk kaki kanan terbaik. Dengan akurasi tendangan dan kekuatan fisik yang luar biasa, Ronaldo telah menjadi ikon produktivitas selama lebih dari 1 dekade. Kombinasi Messi dan Ronaldo dalam daftar ini menunjukkan bahwa Martin tidak sekadar menilai dari hype, tapi dari konsistensi dan pengaruh nyata mereka di lapangan. Yang menarik, Martin juga memberikan perhatian pada aspek-aspek teknis lain yang seringkali jadi pembeda dalam pertandingan. Ia menyebut Harry Kane sebagai pemain dengan kemampuan sundulan paling impresif. Memang, Kane dikenal sebagai penyerang yang komplit, bukan hanya klinis dalam menembak, tapi juga sangat kuat di duel udara. Untuk kecepatan, pilihan jatuh pada Vinicius Junior, winger muda penuh energi dari Real Madrid. Tidak banyak pemain yang mampu menggabungkan kecepatan dan teknik seperti Vinicius, dan kemampuannya menembus pertahanan lawan dengan lari eksplosif memang layak mendapat pujian. Adama Traore disebut sebagai pemain terkuat, dan itu juga sangat masuk akal. Fisiknya yang seperti atlet sprinter, dikombinasikan dengan kekuatan saat menggiring bola, menjadikannya sosok unik di lapangan. Walaupun tidak selalu jadi sorotan utama, kehadirannya seringkali jadi mimpi buruk bagi lawan. Di lini tengah, Paes menunjukkan kecermatan dalam menilai kreativitas. Ia mengagumi Thiago Alcantara sebagai pengumpan terbaik, pemain yang tidak hanya punya teknik tinggi, tapi juga intuisi luar biasa dalam membagi bola. Sementara itu, Sergio Busquets dinilainya sebagai pemain dengan visi terbaik. Busquets memang bukan tipe yang mencetak banyak gol, tapi kecerdasannya dalam membaca permainan adalah sesuatu yang langka. Pendapat Martin Paes ini mencerminkan pandangan seorang pemain yang paham betul dinamika dan kualitas di atas lapangan. Sebagai kiper, tentu dia melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda, lebih strategis, lebih menyeluruh. Pilihan-pilihannya tidak hanya berdasarkan popularitas, tapi juga pada fungsi dan pengaruh nyata dari setiap pemain yang ia sebutkan. Yang jelas, daftar ini menunjukkan bahwa meskipun Martin kini membela merah putih, preferensinya tetap global. Ia tahu siapa yang punya kualitas, siapa yang memberi dampak. Dan dari situ, kita bisa lihat bahwa timnas Indonesia punya pemain yang bukan hanya hebat di bawah mistar, tapi juga punya wawasan luas soal permainan itu sendiri. PSSI siap naturalisasi lagi, pemain asal Belanda ini masuk radar meski harga pasarnya lebih mahal dari Ivar Jenner. PSSI incar pemain keturunan baru, Vin Dike jadi sorotan meski lebih mahal dari Ivar Jenner. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, kembali aktif membidik pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Salah satu nama yang sedang masuk radar adalah gelandang muda asal Belanda, Vin Dike. Pemain berusia 20 tahun ini kini memperkuat Sporting Beveren di Liga Pro Challenger Belgia, dengan status pinjaman dari klub asal Portugal, Estoril Praia. Meski lahir dan besar di Belanda, Vin ternyata memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah. Diketahui bahwa nenek dari pihak ayahnya berasal dari Jakarta, yang menjadikan Vin berpotensi untuk dinaturalisasi. PSSI saat ini tengah menjalin komunikasi awal dengan Vin serta satu pemain keturunan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang sedang dalam proses regenerasi. Vin dikenal sebagai pemain yang serbaguna.
Selain bermain di posisi gelandang bertahan, ia juga bisa dipasang sebagai bek tengah. Performanya di level klub cukup menjanjikan, dan kini mulai menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Yang menarik, menurut situs Transfermarkt, nilai pasar Finn saat ini mencapai 6,08 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa pilar utama timnas senior seperti Ivar Jenner, 5,21 miliar rupiah, Marcelino Ferdinand, 5,21 miliar rupiah, Ricky Kambuaya, 4,78 miliar rupiah, maupun Adam Alis, 4,35 miliar rupiah. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Finn Dijk bisa menjadi salah satu aset masa depan timnas Indonesia. Langkah PSSI memburu talenta keturunan dengan kualitas Eropa ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Merah Putih di level internasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pendekatan yang lebih strategis. Dengan mencari pemain keturunan yang punya kualitas Eropa, seperti Finn Dijk, PSSI tampaknya ingin mempercepat proses peningkatan performa tim nasional tanpa harus menunggu proses pembinaan jangka panjang di dalam negeri. Namun, langkah ini juga bisa memicu perdebatan. Di satu sisi, kehadiran pemain seperti Finn jelas bisa membawa dampak positif dari segi kualitas permainan dan pengalaman internasional. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi sinyal bahwa pembinaan pemain lokal masih belum optimal, bahkan mungkin belum dipercaya sepenuhnya untuk bersaing di level atas. Menariknya, nilai pasar Finn yang lebih tinggi dari beberapa pemain inti timnas saat ini juga menimbulkan ekspektasi tinggi. Ini bisa jadi beban tersendiri jika ekspektasi tidak dibarengi performa nyata. Selain itu, proses naturalisasi juga bukan hal sederhana. Selain urusan administratif, adaptasi budaya, bahasa, dan iklim sepak bola Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemain seperti Finn. Secara keseluruhan, jika dijalankan dengan rencana jangka panjang dan integrasi yang baik ke dalam sistem timnas, langkah ini berpotensi besar. Tapi jika hanya jadi solusi jangka pendek tanpa membenahi akar masalah pembinaan lokal, ini bisa jadi tambal sulam yang tak bertahan lama. Langkah PSSI mencari pemain keturunan seperti Finn Dijk adalah cerminan bahwa Indonesia tidak kekurangan potensi, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa mimpi untuk melihat timnas berjaya di panggung internasional masih hidup, dan terus diperjuangkan. Buat para pemain muda lokal, ini bukan alasan untuk minder. Justru jadi motivasi. Dunia sepak bola sekarang sangat kompetitif, dan satu-satunya cara untuk bersinar adalah terus berkembang, bekerja keras, dan membuktikan bahwa talenta lokal pun bisa bersaing. Bagi para supporter, tetaplah percaya dan beri dukungan. Timnas bukan hanya soal 11 orang di lapangan, tapi tentang semangat seluruh bangsa. Siapapun yang memakai Garuda di dadanya, baik lahir di tanah air atau luar negeri, punya tanggung jawab yang sama, membela Merah Putih dengan sepenuh hati. Ingat, kejayaan tidak datang dalam semalam. Tapi dengan niat kuat, kerja keras, dan semangat yang tak pernah padam, mimpi itu pasti bisa jadi kenyataan. Garuda pasti bangkit. Jadwal kick-off Timnas Indonesia versus Cina alami perubahan, tak lagi digelar pukul 19 WIB. Supporter setia Timnas Indonesia patut mencatat perubahan penting ini. Laga penting antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami penyesuaian waktu kick-off. Pertandingan yang awalnya diperkirakan akan dimulai pukul 19 WIB, kini secara resmi dijadwalkan berlangsung lebih malam, yakni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung melalui situs resmi AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, di mana jadwal terbaru laga Timnas Indonesia telah diperbarui. Pertandingan akan tetap berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Tradisi kick-off pukul 19 WIB dipatahkan. Perubahan ini cukup mengejutkan karena selama babak kualifikasi, SUGBK identik dengan waktu kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini sudah menjadi semacam jam tanding khas Timnas Garuda di laga kandang, di mana atmosfer stadion biasanya mencapai puncaknya saat malam mulai tiba. Pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, Jepang, hingga Arab Saudi pun semuanya digelar pada pukul yang sama. Saat melawan Australia, Indonesia mampu menahan imbang dengan skor 0-0. Meskipun harus menelan kekalahan 0-4 dari Jepang, Garuda bangkit di pertandingan berikutnya dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Semuanya dihelat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, ada satu pengecualian yang pernah terjadi, yaitu saat Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Saat itu, pertandingan digelar pukul 20.45 WIB,
tetapi alasannya jelas, laga tersebut berlangsung di bulan Ramadan. Waktu tanding disesuaikan untuk memberi kesempatan masyarakat berbuka puasa dan menjalankan salat tarawih sebelum mendukung langsung di stadion. Tak ada Ramadan, mengapa lebih malam? Yang membuat perubahan kali ini terasa janggal adalah fakta bahwa laga melawan Cina tidak berlangsung di bulan suci Ramadan. Maka muncul pertanyaan, mengapa waktu pertandingan tetap dimundurkan ke pukul 20.45 WIB? Salah satu dugaan kuat yang beredar adalah bahwa pertandingan ini akan berlangsung di malam takbiran menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Jika benar, maka laga Indonesia versus Cina berlangsung hanya satu malam sebelum perayaan besar umat muslim itu. Kemungkinan besar, alasan pemunduran jam tanding ini terkait dengan perayaan tersebut, untuk menghormati kegiatan keagamaan masyarakat Indonesia. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PSSI ataupun AFC mengenai alasan spesifik di balik perubahan waktu kick-off tersebut. Pengaruh terhadap pemain dan supporter. Perubahan jam tanding tentu bisa memengaruhi banyak hal, mulai dari rutinitas pemain, strategi pelatih, hingga antusiasme supporter. Laga yang digelar lebih malam bisa berdampak pada kondisi fisik pemain yang harus menyesuaikan ritme tubuhnya. Di sisi lain, bagi para supporter, waktu tanding yang lebih larut mungkin menyulitkan sebagian penonton yang datang dari luar kota atau membawa keluarga. Namun di sisi lain, laga malam hari bisa memberikan atmosfer yang lebih megah, terutama jika pencahayaan stadion dan koreografi supporter tampil maksimal. Dukungan penuh dari tribun akan tetap dibutuhkan Garuda untuk menghadapi tim kuat seperti Cina. Laga penting di Grup C. Pertandingan melawan Cina ini merupakan bagian dari matchday ke-9 di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil dari laga ini akan sangat menentukan nasib Indonesia dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia. Dukungan dari masyarakat akan menjadi faktor penting yang diharapkan bisa membakar semangat para pemain di lapangan. Dengan perubahan waktu ini, publik sepak bola nasional tentu berharap agar performa timnas Indonesia tidak terganggu dan tetap mampu tampil maksimal demi membawa kebanggaan bagi bangsa. Lebih lanjut, perubahan waktu kick-off pertandingan timnas Indonesia melawan Cina memang cukup menarik dan menimbulkan banyak pertanyaan. Secara tradisi, pertandingan kandang timnas di SUGBK biasanya digelar pukul 19 WIB, sebuah waktu yang dianggap ideal karena memberi cukup ruang bagi masyarakat untuk pulang kerja, bersiap menonton, dan menciptakan atmosfer malam yang semarak. Maka ketika AFC mengumumkan bahwa laga ini akan dimulai pukul 20.45 WIB, wajar bila banyak yang terkejut. Kalau kita lihat konteksnya, perubahan ini tidak terjadi secara acak. Dugaan kuat bahwa laga bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha memberikan petunjuk bahwa keputusan ini mungkin diambil untuk menyesuaikan dengan tradisi keagamaan masyarakat Indonesia. Apalagi, pertandingan sebelumnya yang digelar pukul 20.45 WIB juga terjadi saat bulan Ramadan. Artinya ada pola bahwa penyesuaian waktu dilakukan demi menghormati momen keagamaan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Dari sisi pemain, ritme pertandingan yang lebih malam bisa memengaruhi kondisi fisik, terutama bagi mereka yang terbiasa bermain di jam yang lebih awal. Begitu juga dari sisi supporter, terutama yang datang dari luar kota atau membawa keluarga, tentu akan berpikir ulang soal waktu pulang dan transportasi setelah pertandingan. Di sisi lain, jika dilihat dari segi atmosfer, pertandingan malam hari bisa menciptakan suasana yang lebih megah, bahkan lebih magis, terutama jika supporter tetap datang penuh dan memberikan dukungan seperti biasa. Lampu stadion, chants, dan euforia malam bisa jadi pembakar semangat yang luar biasa bagi para pemain. Jadi, perubahan ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi berpotensi mengganggu ritme dan kenyamanan, tapi di sisi lain bisa menjadi peluang menciptakan laga dengan atmosfer yang lebih meriah dan sakral, apalagi bila benar-benar bertepatan dengan malam takbiran. Kini tinggal bagaimana PSSI dan pihak terkait bisa mengelola situasi ini sebaik mungkin agar semua pihak, pemain, penonton, hingga penyelenggara, bisa tetap nyaman dan fokus pada misi utama, menang di kandang. Dalam situasi seperti ini, justru semangat kita sebagai bangsa tak boleh surut. Perubahan jadwal hanyalah ujian kecil dari banyak rintangan yang harus dilewati timnas Indonesia dalam perjalanannya menuju panggung dunia. Jangan jadikan perubahan waktu sebagai alasan untuk lengah, baik bagi pemain, pelatih, maupun para pendukung. Untuk para pemain, ingatlah, kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan hati yang berharap di balik merah putih di dada kalian. Apapun jam tandingnya, semangat juang kalian harus tetap menyala. Justru saat rintangan datang tak terduga, disitulah karakter seorang juara diuji. Dan untuk para supporter, suara kalian dari tribun adalah bahan bakar utama bagi Garuda di lapangan.
Mari tunjukkan bahwa kita adalah pendukung sejati, yang hadir, mendukung, dan bersorak tak peduli jam berapa peluit ditiup. Karena ketika kita bersatu, tak ada yang tak mungkin. Ingat, sejarah besar selalu lahir dari tantangan besar. Ini bukan sekadar pertandingan, ini bagian dari perjalanan menuju mimpi, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi, tetap semangat. Satu tekad, satu nyala, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Rafael Struijk menghilang dari skuad Brisbane Roar usai insiden penalti lawan Australia. Pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, sedang mengalami masa-masa sulit di klub barunya, Brisbane Roar, setelah insiden yang terjadi dalam laga internasional melawan Australia pada bulan Maret lalu. Struijk, yang sebelumnya bermain untuk ADO Den Haag di Belanda, memutuskan untuk hijrah ke Liga Australia demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan tantangan baru. Namun, kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Sepanjang musim 2024-2025 A-League, Struijk hanya mencatatkan 10 penampilan dengan total waktu bermain 239 menit, angka yang sangat minim untuk ukuran pemain depan yang sedang berusaha mengembangkan karirnya. Meskipun kesulitan menembus skuad utama Brisbane Roar, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap memberi kepercayaan pada Struijk. Ia bahkan turun sebagai starter dalam pertandingan persahabatan melawan Australia pada 20 Maret lalu. Dalam laga itu, Struijk hampir saja menjadi mimpi buruk bagi negara tempatnya bermain saat ini. Pada menit ke-7, aksi lincah Struijk di kotak penalti memaksa bek Australia, Keir Owusu, melakukan pelanggaran. Wasit pun menunjuk titik putih. Sayangnya, peluang emas itu gagal dimanfaatkan setelah eksekusi penalti Kevin Dix hanya membentur tiang gawang. Indonesia pun gagal unggul dan harus menelan kekalahan telak 5-1. Setelah laga tersebut, situasi Struijk di klub justru memburuk. Ia tidak hanya dicadangkan, tetapi bahkan tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa dalam 3 pertandingan berturut-turut Brisbane Roar melawan Auckland FC, MacArthur FC, dan Melbourne City. Absennya Struijk ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Apakah insiden penalti melawan Australia menjadi penyebabnya? Apakah ada tekanan emosional atau bahkan sentimen nasionalisme dari klub atau publik Australia? Namun, dugaan tersebut tidak begitu kuat. Perlu diketahui, Brisbane Roar adalah klub yang dimiliki oleh Hanindya Bakri, seorang pengusaha asal Indonesia. Maka dari itu, kecil kemungkinan ada unsur dendam pribadi atau tekanan politik dalam keputusan pelatih untuk mencoret Struijk. Kemungkinan besar, keputusan pelatih Ruben Zatkovic untuk tidak menurunkan Struijk lebih berkaitan dengan faktor teknis dan persaingan antar pemain. Struijk sendiri pernah mengungkapkan bahwa adaptasinya di Australia cukup menantang. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa suhu panas yang ekstrim dan gaya bermain yang lebih mengandalkan fisik membuatnya perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi. Di sini panasnya bisa sampai 37 derajat. Jadi kami latihan pagi-pagi dan selesai lebih cepat. Secara fisik, liga ini lebih berat dibandingkan Belanda. Mungkin dari sisi teknik sedikit di bawah, tapi tetap kompetitif, ujar Struijk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Struijk tengah menghadapi ujian berat dalam karirnya. Ia butuh waktu dan dukungan, baik dari pelatih maupun rekan satu tim, untuk bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. Besok, Brisbane Roar akan menghadapi Western United dalam lanjutan kompetisi A-League. Belum ada kabar apakah Struijk akan kembali masuk skuad atau masih harus menunggu giliran. Yang pasti, kiprah Struijk tetap menjadi perhatian, terutama bagi publik Indonesia yang menaruh harapan besar padanya sebagai salah satu pemain masa depan tim Garuda. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi oleh Rafael Struijk di Brisbane Roar memang cukup menarik dan penuh tantangan. Meski bergabung dengan harapan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di kompetisi A-League, kenyataan yang dihadapi sangat berbeda. Dengan hanya mencatatkan 10 penampilan dan total waktu bermain yang sangat minim, Struijk sepertinya kesulitan untuk menembus skuad utama. Kepercayaan yang diberikan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menurunkannya sebagai starter dalam pertandingan melawan Australia tampaknya belum membawa perubahan signifikan dalam karir klub Struijk. Meski hampir memberikan keuntungan lewat penalti yang gagal, kenyataannya insiden tersebut malah menjadi momok bagi Struijk. Sejak itu, ia tidak hanya dicadangkan, tetapi juga tidak dibawa dalam beberapa pertandingan berikutnya. Ada beberapa spekulasi yang muncul mengenai alasan ketidakhadiran Struijk dalam skuad, termasuk dugaan bahwa insiden penalti melawan Australia mungkin berdampak pada keputusan pelatih. Namun, kemungkinan besar faktor utamanya lebih bersifat teknis dan berkaitan dengan performa di lapangan. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa Struijk butuh waktu lebih untuk beradaptasi dengan gaya bermain A-League yang lebih fisikal dan suhu panas yang ekstrim.
Menghadapi kenyataan ini, Struijk harus bisa menunjukkan mentalitas yang kuat untuk tetap bertahan dan berjuang mendapatkan tempat di tim utama. Tidak jarang, pemain muda yang pindah ke liga yang lebih kompetitif harus menghadapi masa-masa sulit sebelum akhirnya bisa menemukan permainan terbaiknya. Namun, situasi ini jelas menantang, terutama dengan adanya persaingan ketat dan ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sebagai pemain internasional. Meskipun Struijk memiliki potensi, keputusan pelatih untuk mencadangkannya bisa jadi merupakan bagian dari strategi tim yang lebih besar, dengan pertimbangan teknis dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas tim. Apakah ia bisa kembali bangkit atau justru semakin tenggelam? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang jelas, dukungan dari publik Indonesia sangat besar, dan harapan mereka tetap ada untuk melihat Struijk berkembang lebih baik di level internasional. Rafael, kamu sudah memulai perjalanan ini dengan langkah yang besar. Beradaptasi dengan liga baru, berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama, dan menghadapi tantangan seperti yang kamu alami sekarang adalah bagian dari proses yang sangat berharga. Ingatlah bahwa setiap pemain besar pasti melewati masa-masa sulit, dan itu adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan biarkan satu atau dua kesalahan menghentikan semangatmu. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang menguatkanmu untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk terus bekerja keras, menjaga mentalitas positif, dan berusaha lebih keras di setiap kesempatan yang ada. Kepercayaan diri adalah kunci, dan kamu punya potensi untuk membuktikan bahwa kamu bisa melangkah jauh. Bersabarlah dengan dirimu sendiri dan jangan ragu untuk mencari dukungan. Ingat, di balik setiap tantangan, ada peluang untuk tumbuh dan mengasah diri lebih tajam. Jika kamu tetap fokus, tidak menyerah, dan terus berjuang, pencapaian besar akan menunggumu. Terus percaya pada dirimu sendiri, karena banyak yang percaya padamu. Disingkirkan Korea Utara, Nova Arianto tak menampik timnas U17 Indonesia masih terlena usai lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak 0-6 dari Korea Utara pada pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Taif, pada hari Senin, 14 April 2025. Kekalahan ini membuat Indonesia tersingkir dari turnamen, meskipun mereka sebelumnya sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Pada laga tersebut, timnas U17 Indonesia tidak mampu mengimbangi permainan agresif yang diperagakan oleh Korea Utara sejak peluit pertama dibunyikan. Gol pertama Korea Utara tercipta hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai, dan setelah kebobolan, para pemain Indonesia tampak kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh lawannya. Bukan hanya kesulitan dalam bertahan, Indonesia juga kesulitan membangun serangan yang berarti, yang akhirnya membuat mereka semakin tertekan. Keunggulan 6-0 untuk Korea Utara menambah derita skuad Garuda Asia yang tak bisa berbuat banyak dalam laga yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa kekalahan telak ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya fokus para pemain setelah memastikan tiket Piala Dunia U17 2025. Meski demikian, Nova mengakui bahwa berhadapan dengan tim kuat seperti Korea Utara memberikan pengalaman berharga bagi tim asuhannya. Saya sangat bersyukur bisa melawan tim sekelas DPR Korea. Kami berharap hasil yang lebih baik, namun begitulah sepak bola, kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ujar Nova. Pelatih berusia 45 tahun ini juga menyadari bahwa timnya mungkin sedikit teralihkan fokusnya setelah lolos ke Piala Dunia U17. Mungkin ada sedikit distraksi setelah kami memastikan tempat di Piala Dunia. Namun, ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kami, tambah Nova. Kekalahan ini memberikan pelajaran berharga bagi para pemain timnas U17 Indonesia, terutama dalam hal kesiapan mental dan taktik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Nova menambahkan, kami perlu belajar dari kekalahan ini dan memperbaiki banyak hal, terutama dalam hal konsentrasi dan strategi. Piala Dunia U17 2025 memang menjadi target utama tim ini, dan meskipun tersingkir lebih awal dari Piala Asia, kesempatan untuk bersaing di turnamen global tersebut menjadi momen yang sangat penting. Kami akan segera mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U17. Masih ada 7 bulan lagi sebelum kami tampil, dan kami harus memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas permainan, tambah Nova. Selanjutnya, PSSI bersama dengan staf pelatih akan merumuskan program pelatihan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025. Meskipun kekalahan ini menyakitkan, harapan tetap ada untuk membawa tim ini tampil lebih baik dan membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Dengan semangat dan persiapan yang lebih matang,
Timnas U17 Indonesia diharapkan dapat bangkit dan meraih hasil yang lebih baik di ajang Piala Dunia yang akan datang. Para pemain kini diharapkan untuk lebih fokus, belajar dari pengalaman ini, dan tidak lengah dalam persiapan untuk turnamen besar yang menanti di depan mata. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun Timnas U17 Indonesia berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025, kekalahan telak dari Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 menjadi sebuah pelajaran berharga. Kekalahan dengan skor 0-6 menunjukkan bahwa fokus dan kesiapan mental pemain sangat penting, terutama setelah memastikan kelolosan mereka ke Piala Dunia. Bisa jadi, rasa lega dan euforia setelah lolos membuat mereka sedikit kehilangan konsentrasi, dan hal ini menjadi faktor yang berpengaruh dalam performa mereka saat melawan tim sekelas Korea Utara. Piala Asia U17 2025 adalah turnamen yang juga memberikan pengalaman berharga, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Bertanding melawan tim-tim kuat seperti Korea Utara tentu memberikan gambaran tentang tantangan yang akan dihadapi di Piala Dunia nanti.